Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul Wukong. Film ini diproduksi oleh Emperor Motion Pictures, dirilis pada tanggal 13 Juli 2017, dan disutradarai oleh Derek Kwok, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama, yang diantaranya adalah Eddie Peng sebagai Sun Wukong, Nini sebagai Aze, Shawn Yu sebagai Erlang Shen, Oyu sebagai Tian Peng, Zi Shengshuang sebagai Ayu, dan Yu Fei Hong sebagai Ratu Barat. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di pedalaman langit. Terdapat Akademi Takdir yang setiap 1000 tahun sekali menyeleksi keturunan dewa dari berbagai departemen. Dan yang paling bijaksana dengan potensi terbesar akan naik menjadi dewa. Sementara di luar Departemen Takdir, terlihat seorang gadis yang bernama Aze yang merupakan putri tunggal Ratu Barat. Dari kejauhan, Aze melihat pria yang merupakan orang asing baginya. Kemudian, dia memutuskan untuk mengejarnya. Di ruang perjamuan makan, seorang pria yang bernama Juling tengah membuat kekacauan, di mana Juling terlibat adu jotos dengan Aze. Tak lama kemudian, muncullah Wukong dari atas, lalu mencakar-cakar wajah Juling. Setelah itu, Wukong mengeluarkan sesuatu dari dalam telinganya yang membentuk tongkat. Kemudian, mengibaskannya ke arah mereka. Ratu Barat yang mendengar kerusuhan tersebut segera mengutus Tian Peng turun tangan meredam kekacauan. Namun yang terjadi, Wukong malah mengambil batu meteor milik Tian Peng yang semakin menyulut emosinya. Tanpa berlama-lama, Tian Peng menciptakan pusaran kusari fundo yang mengitari Wukong. Begitupun juga dengan Wukong yang mengeluarkan tongkat raksasanya untuk memukul mundur Tian Peng. Beruntung Aze segera tiba menghentikan pertarungan tersebut dibantu oleh Erlang Shen. Tiba giliran Erlang Shen melawan Wukong hanya dengan satu pukulan. Dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Erlang Shen. Beberapa saat kemudian, Ratu Barat menemui Wukong di penjara. Tanpa basa-basi, Ratu Barat mengeluarkan tongkat teratai emas beserta mahkota emas yang hendak dipasangkan oleh Tian Peng. Tanpa menaruh rasa curiga, Wukong dengan senang hati memberikan kepalanya karena menganggap itu merupakan sebuah hadiah. Seketika itu Ratu membuka tongkat teratai emas yang dia pegang, yang membuat Wukong berteriak kesakitan, kemudian pingsan. Aze yang melihat hal itu segera berlutut memohon kepada ibunya untuk memberikan tongkat tersebut kepada dirinya. Tak lama kemudian Wukong sadar. Dengan tongkat teratai emas yang Aze bawa,
Aze meminta Wukong untuk menjadi pelayannya. Wukong yang mendengar hal itu sangat jengkel, kemudian mendorong tubuh Aze hingga wajah mereka sangat dekat. Ratu Barat yang mengetahui jantung batu milik Wukong belum hancur, diam-diam meminta Tianpeng mencari kesempatan untuk membunuhnya dan menyerahkan jantung batu kepadanya. Di sisi lain, Wukong menyelinap masuk ke ruang pengendali takdir untuk menghancurkannya. Namun sayang, usahanya digagalkan oleh Erlang Shen, hingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Disusul Tianpeng yang mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Aze dan Juanling yang melihat pertarungan tersebut berusaha menghentikannya. Namun di luar dugaan, mereka semua malah jatuh ke dunia manusia dengan semua kekuatan yang menghilang. Setibanya di dunia manusia, tepatnya di Gunung Wago, mereka disambut puluhan warga yang mengira mereka semua adalah siluman. Tak berselang lama, mereka semua dikejutkan adanya gumpalan awan hitam yang menyedot mereka ke lubang hitam. Mereka pun bergegas memasuki rumah. Namun salah seorang dari mereka menyadari bahwa anaknya tertinggal di luar. Beruntung seorang gadis yang merupakan reinkarnasi kekasih Tianpeng menolong anak tersebut. Tianpeng yang melihat gadis itu seketika itu terkenang akan masa lalunya. Kemudian keluar untuk membawa mereka masuk. Namun naasnya, awan hitam hendak menyedot tubuh Tianpeng. Sekuat tenaga, Tianpeng berusaha mempertahankan diri. Beruntung Wukong yang melihatnya tidak tinggal diam. Dia berusaha menarik tangan Tianpeng dengan bantuan Erlang Shen. Di tempat yang sama, Tianpeng baru bangun dari tidurnya dan mendapati Ayu berada di hadapannya. Tanpa basa-basi, Tianpeng langsung memeluk Ayu dan menanyakan batu yang ada di lehernya. Ayu berdalih bahwa batu yang melingkar di lehernya sudah ada sejak ia masih kecil. Di sisi lain, Aze tengah menjahit shawl milik Wukong dengan gambar seekor monyet. Kemudian, pada suatu malam, Aze memakaikan shawl yang sudah dia jahit ke tubuh Wukong. Tak berselang lama, muncullah sejumlah tentara langit yang menghabisi mereka semua. Wukong dan Aze yang melihat jasad bergelimpangan bingung dengan keadaan yang ada. Begitu juga dan Erlang Shen. Sementara Ayu meregang nyawa di pelukan Tianpeng. Dalam hitungan detik, sejumlah tentara langit muncul kembali dan berhasil melumpuhkan Wukong. Ayu yang melihat kejadian tersebut berteriak histeris. Seketika itu Ratu Barat muncul, melenyapkan Gunung Wago. Tiba saatnya Wukong kembali ke ranah langit untuk membalas kematian semua warga, sekaligus menghancurkan pengendali takdir. Dan kedatangannya disambut oleh sejumlah tentara langit yang telah menghabisi semua rakyat Wago. Dengan penuh amarah dan murka, Wukong berhasil menghabisi mereka satu persatu. Tak lama kemudian muncullah Tianpeng untuk balas dendam atas kematian Ayu yang merupakan kekasihnya. Sementara Aze tengah berusaha menghancurkan pengendali takdir. Dengan penuh amarah, Ratu Barat mencengkeram leher putrinya, kemudian melemparnya dan sampai ke tangan Wukong. Pada akhirnya, Aze tewas di pelukan Wukong, kemudian sirna. Sementara Tianpeng tewas di tangan Ratu Barat. Tiba giliran Wukong melawan Erlang Shen yang sudah dikendalikan oleh Ratu Barat. Pertarungan pun sangat memanas, di mana pertarungan berjalan seimbang, tidak ada yang menang dan kalah. Dengan penuh amarah, Wukong kembali bangkit kemudian menghancurkan pengendali takdir yang membuat Ratu Barat sirna.
Kemudian Wukong memutuskan kembali ke Gunung Wago untuk melihat matahari ungu terbenam di sana. Dan cerita pun selesai.